Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis. Jadi, apa ya metamorfosis itu? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan dari satu tahap ke tahap berikutnya setelah kelahiran atau penetasan. Proses ini melibatkan perubahan ukuran, bentuk, dan bagian tubuh hewan seperti yang terjadi pada serangga dan amfibi. Ada dua jenis proses metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan dan berbeda di setiap tahapnya, mulai dari telur, larva, pupa atau kepompong hingga dewasa. Tahap-tahap ini menunjukkan perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang jelas. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. Berikut adalah gambar kupu-kupu dan katak. Pada tahap metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, terdapat 4 fase. Yang pertama yaitu fase telur, yang kedua fase larva, yang ketiga fase pupa, dan yang keempat fase imago atau kupu-kupu dewasa. Berikut pengertian tiap fase-fasenya. Yang pertama yaitu fase telur. Kupu-kupu betina akan meletakkan telurnya secara tersusun pada bagian tangkai atau daun tumbuhan supaya bisa tumbuh dengan sempurna. Ukuran telur setiap kupu-kupu sekitar 1-2 mm saja, dan bentuknya berbeda-beda, ada yang bulat, oval, atau spiral. Sementara itu, jumlah kupu-kupu yang bertelur bisa berbeda-beda antara spesies. Ada yang menghasilkan 30 butir telur, bahkan ada juga yang kurang dari itu. Fase kedua yaitu fase larva atau ulat. Telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Di tahap ini, ulat akan menjadi pemakan aktif yaitu memakan banyak daun supaya bisa tumbuh dengan cepat dan besar. Selama menjadi ulat, akan terjadi fase molting, yaitu pergantian warna kulit sebanyak 4-5 kali untuk menyesuaikan diri agar terhindar dari pemangsa. Sebab jika warna larva itu terlalu mencolok, kesempatan hidupnya dapat terancam. Jadi sasaran pemangsa dan kecil kemungkinan bisa menjadi kupu-kupu dewasa. Fase yang ketiga yaitu fase pupa atau kepompong. Ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Tahap ini disebut sebagai fase istirahat karena pupa dibungkus oleh cangkang keras. Pupa berada di fase istirahat selama 1-2 minggu, sampai waktunya tiba menetas menjadi kupu-kupu. Warna pupa bisa berubah-ubah sebagai bentuk pertahanan diri dari pemangsa. Fase menjadi pupa ini terbilang rentan karena berisiko tinggi terkena infeksi jika diganggu hewan parasit dan bisa menyebabkan kematian. Fase yang berikutnya, yang terakhir, yaitu fase imago atau kupu-kupu. Setelah cukup lama beristirahat, cangkang keras mulai terlihat berlongga sehingga ada udara masuk yang mendorong kupu-kupu keluar dari krisalis pupa. Setelah kupu-kupu keluar, ia akan berhenti sejenak untuk memompa darah ke bagian sayap agar dapat terbang dengan kuat. Berikut adalah gambar proses metamorfosis pada kupu-kupu yang dimulai dari telur, larva, kepompong, hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang hanya melewati 3 tahap yaitu telur, nimfa, dan dewasa, tidak mengalami proses pupa dan larva. Jadi, hewan-hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju pada fase dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan capung. Ini adalah gambar capung dan ini adalah gambar belalang. Berikutnya saya akan menjelaskan proses metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Yang pertama yaitu proses telur. Belalang betina bertelur lalu meletakkan telur-telurnya di tanah atau di daun. Fase yang kedua yaitu fase nimfa atau belalang muda. Setelah telur menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nimfa ini mirip dengan belalang dewasa tapi lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Fase yang ketiga yaitu fase belalang dewasa atau imago. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit atau molting. Setelah itu, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang.
Berikut adalah gambar metamorfosis tidak sempurna pada belalang yang dimulai dari fase telur hingga fase imago atau belalang dewasa. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu, dengan memahami metamorfosis, kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan dalam siklus hidup hewan yang ternyata sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ada metamorfosis pada kupu-kupu, belalang, capung, kat, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.